Tommy adalah seorang suami muda yang menikah dengan Ayu, seorang perempuan sederhana yang setia. Di balik keharmonisan mereka, tersimpan rahasia kelam yang melibatkan Adinda, adik kandung Ayu. Konflik semakin dalam ketika sebuah cincin misterius yang tak seharusnya ada menjadi pemicu terkuatnya hubungan gelap penuh intrik dan pengkhianatan. Tommy dan Ayu baru saja merayakan ulang tahun pernikahan pertama mereka. Kehidupan mereka terlihat sempurna di luar, rumah kecil nan indah, makan malam romantis, dan saling mencintai. Namun, semuanya mulai berubah ketika Adinda, adik kandung Ayu, memutuskan tinggal bersama mereka untuk sementara waktu setelah putus dari pacarnya. Adinda, yang lebih muda dan penuh pesona, sering terlihat memerhatikan Tommy dari kejauhan. Pada awalnya, Tommy hanya menganggap Adinda seperti adik sendiri, namun suasana mulai berubah. Adinda mulai sering menyentuh tangan Tommy secara tidak sengaja, memberi perhatian lebih dari biasanya, dan memanfaatkan momen ketika Ayu tidak ada di rumah. Suatu malam, Ayu menemukan cincin di kamarnya yang bukan miliknya. Ayu tidak langsung menanyakan hal itu pada Tommy, tapi ia mulai curiga. Di sisi lain, Adinda semakin berani. Dalam satu kesempatan, saat Ayu pergi ke pasar, Adinda mendekati Tommy dengan mengenakan gaun tidur tipis. Ia mengaku bahwa dirinya telah jatuh cinta pada Tommy sejak lama. Awalnya, Tommy berusaha menolak, tetapi Adinda terus memanfaatkan kelemahan Tommy, termasuk membuatnya merasa dihargai dan dipuja lebih dari Ayu. Hubungan terlarang itu pun dimulai di belakang Ayu. Namun, Ayu bukan perempuan bodoh. Dia memperhatikan gelagat aneh suaminya dan adiknya. Pada satu malam, saat Tommy sedang mandi, ponsel Tommy berbunyi. Tanpa sengaja, Ayu membuka pesan dari Adinda yang bertuliskan, "Aku ingin segera bersamamu tanpa perlu sembunyi-sembunyi lagi." Hati Ayu hancur, tapi ia memilih berpura-pura tidak tahu. Dia mulai menyusun rencana. Dalam keheningan, Ayu memasang kamera tersembunyi di kamar mereka. Sepekan kemudian, Ayu mendapatkan bukti yang tak terbantahkan. Dia melihat Adinda masuk ke kamar mereka ketika Ayu sedang bekerja. Lalu rekaman itu menunjukkan segalanya. Malam itu, Ayu mengundang Tommy dan Adinda makan malam bersama. Dia memasak makanan favorit mereka dan menyuguhkan anggur untuk merayakan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dalam suasana hangat itu, Ayu tiba-tiba memutar video dari kamera tersembunyi di layar TV ruang tamu. Tommy dan Adinda terdiam, wajah mereka pucat. Ayu, dengan mata berkaca-kaca, berkata, "Kalian tidak hanya mengkhianati aku, tapi juga menghancurkan keluarga kita. Sekarang, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan." Ayu kemudian mengeluarkan surat cerai yang sudah ditandatangani dan langsung meninggalkan rumah malam itu. Adinda dan Tommy berusaha mengejar Ayu, tetapi Ayu menghilang tanpa jejak. 3 bulan kemudian, Tommy hidup dalam penyesalan tanpa akhir. Adinda, yang merasa dihantui rasa bersalah, memutuskan untuk meninggalkan Tommy. Rumah tangga mereka runtuh dan keduanya kehilangan kepercayaan keluarga selamanya. Pesan moral: perselingkuhan tidak hanya menghancurkan hubungan, tetapi juga menghancurkan kepercayaan yang butuh waktu seumur hidup untuk dibangun. Kebenaran yang tersembunyi pasti akan terungkap, tidak peduli seberapa dalam disembunyikan. Pernahkah kamu mengalami pengkhianatan seperti ini? Bagaimana kamu menghadapinya? Ceritakan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk cerita lainnya. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang wanita tua bernama Ani. Seorang janda berusia 72 tahun, adalah pewaris keluarga kaya raya yang terkenal dengan kebun teh dan properti mewahnya. Meskipun memiliki segalanya, Ani merasa kesepian setelah suaminya meninggal beberapa dekade lalu. Hidupnya diisi dengan pesta-pesta mewah, tapi tak ada cinta sejati yang hadir. Suatu hari, saat Ani berjalan di sekitar kebunnya, ia bertemu dengan seorang pria muda bernama Eko.
seorang pemetik teh berusia 28 tahun yang bekerja di ladangnya. Eko adalah pria tampan, tetapi hidupnya penuh perjuangan. Ia dibesarkan di keluarga miskin, dan impiannya adalah mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Eko sering melihat Ani dari kejauhan, mendengar cerita tentang kekayaannya, dan merasa bahwa wanita tua itu adalah tiket menuju kehidupan yang ia impikan. Namun, saat Eko mulai mendekati Ani, ia terkejut dengan kebaikan hati wanita itu. Ani, meskipun keras dan tegas, memiliki kelembutan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar mengenalnya. Hubungan mereka dimulai dari percakapan sederhana, tetapi segera berkembang menjadi persahabatan. Eko sering menghabiskan waktu bersamanya, mendengarkan cerita masa lalu Ani, dan perlahan-lahan, keduanya mulai saling bergantung. Ani yang merasa hidupnya hampir isai kembali merasakan semangat baru. Eko, di sisi lain, mulai melihat Ani bukan hanya sebagai jembatan menuju kekayaan, tapi juga seseorang yang ia hormati. Setelah beberapa bulan, Ani membuat keputusan kontroversial. Ia melamar Eko. Berita itu mengguncang kota kecil mereka. Orang-orang menuduh Eko hanya memanfaatkan Ani demi hartanya, sementara keluarga Ani mencoba menghentikannya. Namun, Ani bersikeras, mengatakan bahwa ia akhirnya menemukan seseorang yang membuatnya merasa hidup kembali. Mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana. Eko kini tinggal di rumah besar Ani dan menjadi bagian dari kehidupannya yang mewah. Namun, di balik pernikahan itu, Eko mulai merasa tertekan oleh pandangan masyarakat. Ia juga mulai mempertanyakan apakah cintanya kepada Ani tulus atau hanya sekadar ambisi. Konflik mulai muncul ketika Ani diam-diam mengetahui bahwa Eko sering bertemu dengan seorang wanita muda, seorang pelayan di rumah mereka. Ani merasa dikhianati tetapi tetap mencoba memahami Eko. Ia menanyainya dengan tenang, "Apakah aku hanya jalan pintas untukmu?" Eko, yang awalnya merasa tak bersalah, perlahan menyadari kesalahannya. Ia mengakui bahwa awalnya ia mendekati Ani karena ambisi. Tapi di balik semua itu, ia telah benar-benar jatuh cinta pada kebaikan dan keberanian wanita itu. Ani memberinya pilihan, tetap bersamanya dengan cinta yang tulus atau pergi dan meraih kebebasan yang diinginkan Eko. Dengan air mata, Eko memilih untuk tetap bersama Ani. Ia bersumpah untuk menjadi pria yang layak baginya, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai teman sejati. Pernikahan mereka, meskipun tak sempurna, menjadi simbol cinta yang melampaui batas usia dan status. Eko akhirnya menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan, tetapi pada hubungan yang tulus. Ani, di sisa hidupnya, merasa bahwa ia akhirnya tidak lagi sendirian. Kata-kata hari ini kakak. Cinta sejati tak selalu lahir dari tempat yang sempurna, terkadang ia datang dari perjalanan yang penuh kesalahan dan pembelajaran. Mantap, buat kalian. Apa kata-kata untuk hari ini? Tuliskan pada kolom komentar.